dilakukan pada hari raya Idul Adha itu yaitu menyembelih sapi, menyembelih kerbau, menyembelih kambing. Itu kurban yang bagi yang mampu berkurban. Nah, sekarang Ibu minta buka buku kalian, baca ya. Ya, Bu. Yang mana itu? Belum ada. Ini. Oh ini. Ayo jangan ribut. Dibaca. Sudah selesai belum? Sudah. Nah, yang kalian baca tadi, hari ini kita akan bahas tentang kurban. Nah, kurban itu adalah artinya mendekatkan atau pendekatan. Sedangkan menurut syariat Islam, kurban itu adalah penyembelihan binatang ternak pada hari raya Idul Adha yang dilakukan orang Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebentar lagi kan hari raya Idul Adha. Nah, kita sebagai itu orang Islam atau anak-anak yang akan mengikuti hari raya Idul Adha harus berkurban. Nah, kurban ini bisa disembelih biasanya menurut syariat Islam. Kurban ini bisa berupa binatang sapi, kerbau, unta, kambing. Itu bisa kita bagi yang mampu bisa berkurban. Nah, selanjutnya hukum ibadah kurban ini bagi orang Islam atau kita itu adalah sunnah, yaitu apabila mempunyai kemampuan berkurban maka supaya menyembelih satu kurban saja. Nah, bagi Nabi Muhammad sendiri itu hukumnya wajib. Sedangkan bagi umatnya kurban seperti kita ini hukumnya adalah sunnah. Lalu ada hadis Nabi SAW dari hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi dan An-Nasai dan Ibnu Majah, yaitu artinya dianjurkan bagi setiap keluarga dalam setiap tahun menyembelih kurban. Itu bagi yang mampu ya. Kalau kita biasanya yang tidak mampu itu kita akan menerima kurban, kita akan menikmati hasil orang yang berkurban itu. Nah, adapun syarat sahnya berkurban itu ada 3. Yang pertama itu binatang itu harus sehat. Lalu pelaksanaan penyembelihannya pada waktu tertentu, maksudnya pada hari raya Idul Adha, pada setelah hari sholat hari raya Idul Adha itu sendiri. Biasanya kita berkurban itu setahun sekali pada hari raya Idul Adha. Lalu yang ketiga adalah kita harus orang Islam, akal balik, yang balik, berakal dan merdeka, yang mampu maksudnya. Nah, waktu penyembelihan kurban adalah hari pertama Idul Adha setelah 2 rakaat sholat atau 2 khutbah, kemudian sudah sholat duha, sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Nah, berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib, dia berkata Rasulullah, barang siapa menyembelih kurban
sebelum sholat Idul Adha atau 10 Zulhijjah, maka sesungguhnya ia menyembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa menyembelih kurban sudah sholat Idul Adha, 2 kurbannya, maka sesungguhnya ia telah menyempurnakan ibadahnya atau berkurban dan telah sesuai dengan sunnah Islam. Hadis riwayat Bukhari. Macam-macam binatang yang boleh dijadikan kurban itu adalah, yang pertama itu unta, umurnya 5 sampai 6 tahun. Yang kedua sapi atau kerbau, umurnya 2 tahun ke atas. Yang ketiga yang kambing atau domba, umurnya 1 atau sampai 2 tahun. Lalu, nah tadi kan sudah Ibu jelaskan. Ada yang ingin bertanya tentang kurban yang belum jelas? Ada? Tidak. Nah, kalau tidak ada Ibu yang bakal bertanya ya. Tadi hewan yang disunahkan berkurban itu apa saja? Hewan yang kerbau. Apa lagi? Kerbau. Lalu? Sapi. Ya, apa lagi? Domba. Apa lagi? Iya, pintar sekali. Lalu pertanyaan berikutnya. Lalu yang pertanyaan berikutnya, sebentar ya, Ibu cari dulu. Nah, hukum berkurban ini sendiri tadi apa? Hukum berkurban. Saya Bu, iya? Iya, pintar sekali. Tepuk tangan. Nah, di buku paket kalian kan ada soal A, B, dan C. Kerjakan nanti, bukan ya? Ya, kerjakan. Iya itu halaman tentang kurban. Ya, kerjakan. Ayo, jangan menyontek, kerjakan sendiri. Jangan ribut. Ayo. Udah, kumpulkan. Kumpulkan. Baik, kembali ke duduknya. Nah, Ibu mau bertanya, apa yang kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Ya? Kalau yang pelajari ini? Iya? Kamu? Eva, ini berapa? Kita belajar tentang kurban, Ya. macam-macam yang bisa disembelih dan pengertian dari kurban. Ya, ada lagi. Mak, itu hewan yang bisa dikurban tadi apa saja? Sapi, kerbau, Kambing, domba, sapi, kerbau, unta, domba, dan kambing. Berkurban itu hewan ini harus sehat, tidak boleh cacat, umurnya harus sesuai dengan anjuran juga. Tidak boleh sakit, karena kita akan berkurban dan hasil kurban nanti akan dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Baik. Nah, untuk kita tepuk tangan pada pelajaran kita hari ini karena sudah. Terima kasih sudah. Nah, jangan lupa belajar, minggu depan kita belajar lagi. Harus belajar di rumah biar nanti kita bisa pintar ya. Nah, sebelum menutup pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, ketua kelas kita berdoa. Sebelum kita berakhir pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
ada salah-salah kata kepada Allah Ibu mohon maaf. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.